sallallahu ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil mursalin Hadirin mungkin Allah Subhanahu wa taala, kita baca suratul Fatihah untuk para guru kita khususkan untuk musannif. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatis sahabati wa atba'ihi. Ila hadrati jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin syuhada'us salihin awliya'il muqarrabin ulama'il 'amilin musannifin. وخصوصا إلى حضرة الشيخ الحبيب عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى رضي الله تعالى عنه شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita, masuk ke pembahasan sifat keempat daripada sifat wajib Allah yang wajib untuk kita ketahui, yaitu mukhalafatul lil hawadits. Kalau derajat sifatnya masih derajat sifat yang kedua, yaitu sifat salbiyah, sifat pembersihan agar Allah itu zatnya tidak serupa dengan makhluknya. Yang baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'allum wa ta'lim, tadhakkur wa tadhkir, nafa wal intifa, ifada wa istifada, wa hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnatan nabiyhi wa dilalata ila al-khair wa du'a ila al-huda ibtigha mardatihi thawabihi wa qurbihi amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala alaihi wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Mukhalafatu lil hawadits, artinya bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Maka mustahil bersamaan Allah Ta'ala bagi yang baharu. Dalilnya firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai', artinya tiada seumpama sesuatu bagi Allah. Maka patut bagi mukmin meyakini bahawa ia banyak memberi tasbih, pujian kepada Allah Ta'ala jua adanya. Sifat yang keempat dari sifat wajib Allah yang harus kita, yang wajib untuk kita pahami dan ketahui dan imani, yaitu sifat mukhalafatul lil hawadits. Artinya berbeda Allah dengan makhluknya. Itu arti secara bahasa kitanya. Kalau di sini bersalahan Allah dengan segala yang bahru. Bahru ini bisa kata lainnya makhluk gitu. Makhluk juga bisa kata lainnya alam. Jadi sebutan yang selain Allah itu bisa bahru, bisa alam, bisa makhluk. Itu sebutan selain Allah. Atau bisa juga hawadits. Itu sebutan-sebutan yang selain Allah. Dalam artian satu maksudnya, tapi sebutannya beda. Yang selain Allah itu kan makhluk. Biasanya kalau bahasa akidah itu disebut hawadits, perkara yang baru. Yang baru itu yang diciptakan namanya baru. Nah Allah ini tidak baru, yang qadim dahulu. Walaupun arsy sudah berabad-abad lamanya, tetap dikatakan baru dalam ilmu akidah karena diciptakan, pernah tidak ada kemudian diadakan. Surga, neraka dan seterusnya. Bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang bahru. Maka fungsinya sifat mukhalafatul hawadits ini untuk membersihkan bahwa Allah itu sedikit pun tidak ada keserupaan dengan makhluknya. Allah itu suci. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah dari segala bentuk persifatan-persifatan yang mereka sifati kepada Allah. Jadi tidak boleh
kita serupakan Allah dengan makhluk. Allah itu maha sempurna, sementara makhluk ini sumber segala kecacatan. Kalau kita samakan zat yang maha sempurna dengan makhluk yang banyak kecacatannya, kita ini sungguh itu tidak beradab sekali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini ada tiga hal penting harus kita ketahui mengenai perbedaan zat diri Allah dengan makhluknya. Allah itu berbeda pertama dengan makhluknya dalam segi zatnya, dirinya Allah itu berbeda dengan makhluknya. Kemudian dari segi sifatnya Allah juga berbeda dengan sifatnya makhluk kita, sifatnya alam semesta dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, berbeda Allah dengan makhluknya dalam segi af'alnya. Zat diri Allah ada, alam semesta ada, kita juga ada, sama-sama ada. Tapi jangan kita samakan. Oh, terus berarti adanya Allah dengan kita sama? Enggak. Maka disebutkan walaupun sama-sama ada, tapi mukhalafatun lil hawadits, tidak serupa. Tentu Allah sempurna dari segala seginya dan makhluk cacat dari segala seginya. Jadi seperti itu. Yang pertama, perbedaannya Allah dengan makhluknya dari segi zat dirinya Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala suci daripada berhajat terhadap tempat. Kenapa? Karena adanya Allah itu sebelum adanya tempat. Sebelum tempat ini Allah ciptakan, itu Allah sudah ada. Jangankan tempat, sebelum ada kata-kata tempat itu disebut oleh Allah, Allah sudah sedia ada. Jadi sebelum ada tempat, sebelum disebutnya dengan sebutan tempat atau kata-kata tempat itu, Allah sudah dahulu ada. Maka tidak boleh kita katakan Allah itu bertempat. Allahu ala makan wa huwal an ma kana alaihi kan. Allah keadaannya sekarang bagaimana? Allah itu keadaannya tidak butuh tempat, sebagaimana sebelum ada tempat itu seperti itulah keadaan Allah. Ketika Allah adakan tempat ini, kata-kata tempat, begitu juga Allah akan berada di sedianya tersebut, tidak berada di tempat-tempat yang Allah ciptakan tersebut. Jadi seperti itu. Suci, maha suci Allah dari hal-hal yang menyebutkan oleh itu bertempat. Terus Ustaz, bagaimana dengan ayat-ayat yang ada di Al-Quran itu yang menyebutkan bahwa Allah itu di arsy? Ada ayat Al-Quran menyebutkan Ar-Rahmanu 'alar arsyis istawa. Kemudian wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah itu istawa niki banyak sekali maknanya, 10-an lebih maknanya. Bisa bertempat, bisa meliputi, bisa menguasai, jadi seperti itu. Maka bagaimana cara kita menyikapi agar tidak serupa Allah itu dengan makhluknya, sementara Allah sendiri dalam Al-Quran dengan ayat-ayat yang muhkam Allah sebutkan laisa kamitslihi syai'. Allah sedikit pun tidak pada kanca makhluknya, sedikit pun tidak serupa dengan makhluknya. Terus bagaimana Ustaz? Kan Allah itu menyebut sendiri dalam Al-Quran Allah itu bertempat di arsy. Maka hal-hal yang seperti ini perlu kita takwil. Memang dahulu pernah ada juga di zaman salaf itu pemahaman-pemahaman seperti ini, namanya kaum musyabbihat dan kaum mujassimah, atau disebut sebagai kaum hawashi. Kaum hawashi ini terdiri dari musabbihat dan mujassimah. Kalau musyabbihat ini syabbaha, menyerupakan Allah dengan makhluk, seperti bertempat, seperti Allah turun, seperti Allah berlari, itu namanya penyerupaan namanya kaum musyabbihat. Ada namanya kaum mujassimah, berjisim,
mereka menyatakan Allah itu berjisim sama kayak kita, punya mata, punya telinga, punya wajah dan sebagainya. Jadi ini kaum Hawasyi namanya. Zaman dulu sudah ada. Ada yang mengatakan Allah itu bertempat, Allah itu bergerak, Allah itu jalan, turun dan sebagainya. Itu namanya kaum musyabbihat. Ada mujassimah. Mujassimah ini dia buat Allah itu berjisim, punya tangan, punya kaki, punya mata dan sebagainya. Itu sudah memang sudah dulu, dan itu disepakati oleh ulama kita ahli sunnah wal jamaah, itu tidak boleh. Karena apa? Jelas dalilnya dalam Al-Qur'an, Allah itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan terus ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang mengatakan Allah di arsy. Makanya dulu ulama-ulama salafun saleh mengenai hal ayat-ayat musyabbihat yang seperti itu, beliau kebanyakan namanya ada di takwil, ada namanya di satu lagi apa, di tafwid. Kalau tafwid ini kebanyakan dulu ulama salafun salih itu di tafwid, namanya diserahkan utuh-utuh kepada Allah. Pokoknya seperti misalnya Al-Qur'an, wa yabqa wajhu rabbik, kekal wajah Tuhanmu. Jadi ulama salafun salih dahulu mereka tidak berkomentar mengenai ini. Pokoknya serah wah maknanya jawab Allah Ta'ala. Aku yakin Allah itu punya muka seperti mukanya makhluknya. Pokoknya Allah itu bersih dari keserupaan dengan makhluk, tidak digubris. Pokoknya itu Allah lebih tahu. Dia nggak katakan Allah itu punya muka dan sebagainya. Apa maknanya mungkin sudah serah. Allah itu namanya tafwid, diserahkan utuh-utuh, nggak berkomentar mengenai ayat tersebut. Apakah Allah itu punya wajah betulan atau apa? Enggak. Pokoknya Allah yang punya pengetahuan seperti itu. Dibiarkan, tidak digubris. Maka muncullah kaum mujassimah, musyabbihat ini bermunculan, berani-berani mengatakan ya pada wah muna Allah Ta'ala kan semua makhluk. Termasuk yang mengatakan seperti itu Al-Imam Ahmad Ibn Taimiyah, termasuk ulama besar memang, Syekhul Islam, alim. Cuman ada kecacatan di hal seperti ini, memahami Allah itu serupa. Bahkan beliau ketika berkhutbah mengajari murid-muridnya, dia katakan Allah itu duduk di atas arsy sebagaimana dudukku di atas kursi. Jadi di saat itu beliau mengatakan seperti itu, baru ditentang oleh kebanyakan para ulama. Karena pemahaman salafun saleh dari zamannya Rasulullah, sahabat, tidak ada yang pernah membahas-bahas seperti itu. Kok berani ada orang membahas-bahas akan seperti itu? Maka ditentang. Inilah tempat sedikit penyelewengannya Al-Imam Ahmad Ibn Taimiyah. Beliau orang alim memang, cuman karena beliau paham seperti ini, maka ditentang oleh kebanyakan ulama, sehingga beliau berkali-kali masuk penjara, bahkan mati di penjara. Dan sempat rujuk dari paham beliau ini, rujuk membatalkan paham beliau seperti ini. Tapi memang beliau sudah rujuk, sudah bertobat, tapi pahamnya sudah tersebar ke mana-mana. Ya, jadi paham beliau seperti itu, mentajsimkan Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka muncullah ulama-ulama salafun saleh yang kemudian tabahan irikna untuk takwil. Sebenarnya enggak mau takwil. Ulama termasuk Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang mencetus kitab Sifat 20 ini, beliau enggak mau takwil, mau diam saja. Cuman karena bermunculan takwil yang aneh-aneh ini, yang mengatakan ya wajah Allah, ya wajah kayak kita, ya tangan Allah, ya tangan kayak kita. Jadi terbayang di otak kita, berarti Allah itu berembe beli mata, berembe beli jari kalau menduimu. Jadi terbayangnya membayangkan zat Allah itu enggak boleh. Karena keterpaksaan seperti itulah ulama-ulama kayak Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, kayak Imam Bukhari mentakwil, terpaksa mentakwil. Cuma enggak mau menggubris, tapi karena terpaksa menyelamatkan akidah orang-orang awam dari takwil-takwil yang menyeleneh, yang tidak jelas, yang menyesatkan, maka beliau mentakwilnya. Kalau Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Imam Asy'ari mengatakan bukan bertempat. Karena kalau kita katakan Allah bertempat di arsy, berarti Allah itu
lemah dalam artian butuh, berhajat. Nah, kata-kata butuh kan butuh namanya kalau bertempat itu. Kita ciptakan masjid itu kan kita butuh untuk adu ibadah. Kita beli makanan minum butuh untuk kekeluaran. Kita berdoa anak istri kita butuh adik kita bahagia. Kita petak pulus siang malam hari-hari kembek adik kita kadu hidupin rumah tangga. Pihak balik itu memang kita butuh pihak balik untuk ke istirahat. Nah, kalau Allah kok seperti itu ciptakan arus terus Allah duduk di situ, berarti apa bedanya Allah dengan kita? Allah lemah, masih butuh. Nah, zat yang masih butuh itu enggak layak dinisbatkan kepada Tuhan. Maka Allah itu apa? Allah itu qiyamu bi nafsi, sedikit pun tidak berhajat kepada makhluknya. Maka mengenai Ar-Rahman al-Arsy istawa, ulama ahli sunnah wal jamaah mentakwilnya dengan dua takwil, bisa meliputi atau menguasai maknanya. Jadi bukan bertempat. Kalau bertempat itu sangat-sangat enggak pas dengan akidah kita. Sebagaimana sering yang sampaikan Imam Malik, beliau katakan innallaha khalaqal arsy ijlalan li qudratihi. Allah ciptakan arsy itu untuk Allah mau nampakkan kehebatan kekuasaannya, karena arsy-lah makhluk Allah yang paling besar. Nelo aku Allah kuasa menciptakan arsy yang begitu besar, kata Imam Malik. Walam yattakhid makanan li dzatihi, bukan Allah ciptakan arsy itu ittakhad makanan li dzatihi untuk Allah ambil tempat tokol di sana momot maco seriuk makhluk. Enggak seperti itu. Jadi diciptakan arsy Allah untuk Allah melihatkan di makhluknya, ini loh ciptaanku, makhlukku yang paling besar itu arsy. Bukan Allah ambil tempat. Maha suci Allah daripada butuh kepada tempat dan sebagainya. Jadi ulama kita ahli sunnah mentakwili dengan Allah menguasai arsy, bukan menempati, atau Allah meliputi arsy. Jadi seperti itu. Jadi selamat kita. Ya, selamat kita dari mentasbihkan Allah dengan serupa makhluknya. Mafhum soalnya. Jadi seperti itu. Dan banyak lagi. Kemudian juga Allah itu zatnya suci daripada jihad, suci daripada makan tempat, dan suci daripada jihad. Jihad ini apa? Arah itu apa? Kiri, kanan, atas, bawah, jauh, dekat, itu tidak ada bagi Allah. Itu bagi makhluk. Terus bagaimana dalam Al-Quran Allah membaca? Allah sebutkan dalam Al-Quran apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka ibadi anni, jika hambaku minta kepada, katakan inni qarib, aku ini dekat. Dekat itu bukan berarti zat diri Allah itu. Allah itu enggak butuh dekat jauh itu. Yang butuh jarak dekat jauh itu kita ini makhluk. Allah itu suci daripada jihad arah itu. Maknanya apa? Kata para ulama ahli sunnah, maksudnya dekat itu rahmatnya Allah dekat bagi orang-orang yang sering memohon doa. Itu maksudnya, bukan Allahnya dekat jauh apa itu. Allah itu enggak terikat dengan zaman, masa, keadaan, enggak terikat Allah. Dia ada sebelum adanya tempat, dia ada sebelum adanya jarak kiri kanan dan atas. Sebelum disebut nama, jarak kiri kanan atas bawah itu dan tempat-tempat itu Allah sudah ada. Maka maha suci Allah daripada kesemua itu. Sama juga dalam hadis Nabi sabdakan, di sepertiga malam Allah turun ke langit bumi. Maka ulama hadis sunnah yang berpaham hadis sunnah mengatakan, maksudnya itu ketika sepertiga malam itu orang-orang yang mau mohon minta ampun di sana itu paling banyak turun rahmat Allah. Jadi seperti ditakwil. Jadi pemahaman kita ini hal penting, ini akidah soalnya. Kalau sampai pemahaman kita menyerupakan Allah kok bergerak turun seperti itu, ini rusak akidah kita. Kalau rusak akidah kita, selaput jenis ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pemahaman salafun saleh. Makanya pemahaman mujassimah tajassim ini muncul selepas abad-abad
500 ke atas itu. Zaman dulu itu, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, zaman sahabat itu enggak pernah bahas-bahas seperti itu. Karena munculnya lah takwil yang macam-macam menyerupakan Allah ini, sehingga ulama sunnah itu terpaksa mentakwil dengan takwil seperti itu untuk menyelamatkan akidahnya orang awam nanti. Jangan-jangan orang awam ini ikut-ikutan nanti menyerupakan Allah, maka ditakwilah dengan takwil-takwil yang tidak sampai menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jadi seperti itu. Paham maksudnya ya? Nah, inilah perannya. Maka inilah ditulisnya oleh Imam Asy'ari kitab ini supaya untuk menyelamatkan akidah umat Islam dari menyerupakan Allah dengan makhluk. Kemudian Allah itu tidak sama dengan makhluknya dari segi tadi zatnya, sekarang sifatnya. Sifatnya Allah juga, karena makhluknya punya sifat, juga kita punya, Allah punya sifat, ya makhluknya juga punya sifat. Kita punya sifat, Allah punya sifat. Nah, harus ada perbedaannya supaya enggak sama. Apa perbedaannya? Kalau sifatnya Allah itu tidak pernah berubah. Kalau kita ini senantiasa berubah keadaan kita ini. Dulu kita kecil, sekarang kita jadi anak-anak. Dulu kita bayi, sekarang jadi anak-anak. Nanti remaja, nanti dewasa, nanti tua, akhirnya mati. Itu berubah kita. Kekuatan kita juga. Mungkin sekarang lagi masih umur 25 tahun, 30 tahun itu masih keker. Nanti lama-lama kita akan lemah-lemah, tua, mati. Penglihatan juga mungkin sekarang masih segar, nanti lama-lama rabun, tua-tua buta lagi. Sekarang segar otak, lama-lama tua-tua pikun. Pokok sifat manusia tidak pernah berubah, senantiasa berubah. Bukan manusia, alam semesta ini. Alam semesta ini bagus zaman Nabi Adam semua harum. Sekarang berubah. Nanti akhir zaman akan dihancurkan, berubah. Nah, sifatnya Allah tidak akan pernah terjadi perubahan. Kudratnya Allah itu tidak akan pernah terjadi perubahan. Iradahnya Allah tidak akan pernah terjadi. Pengetahuannya Allah tidak akan pernah terjadi perubahan. Hayatnya Allah tidak akan terjadi perubahan. Kemudian sama basar Allah tidak akan pernah terjadi perubahan. Yang akan terjadi perubahan adalah pada diri makhluk. Kita ini ketika lahir bisa melihat enggak? Ketika lahir belum bisa melihat kita. Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai' wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Dia zat yang mengeluarkan kalian dari perut-perut, akhrajakum min butuni ummahatikum, dari perut-perut ibu. La ta'lamuna syai', sedikit pun kamu tidak bisa apa-apa. Kemudian wa ja'ala lakumus sam'a, Allah ciptakan kita punya pendengar. Arak kentong tu lagu nikmat mau berdengar. Was-sam'a wal basar, kemudian arak mata ente lagu nikmat berfungsi kembekna karena belum difungsikan oleh Allah. Bukan karena sudah punya mata wajib kita bisa melihat, enggak. Itu kehendak Allah. Banyak orang yang ada matanya utuh enggak sakit dengan utuh meleng no kan. Matanya normal, bidang nara, putih nara, denar sedikit lagi dia mau ngelihat. Kembek memang Allah sudah cabut sifat melihatnya. Dan berarti sudah Allah sudah punya mata bagus, dia akan normal ya enggak. Itu kehendak Allah. Banyak orang yang punya lisan utuh, gigi utuh tapi enggak bisa berbicara dengan paku niki. Kembek padahal ibadah gigi utuh, lisan bagus normal. Sifat berbicara dicabut oleh Allah. Makanya lemah, manusia ini lemah. Lemah, sifatnya senantiasa berubah. Sekarang kita sehat, besok kita sakit. Sekarang kita ketawa, nanti sebentar kita menangis. Sekarang kita bahagia, nanti kita susah. Itu sifat manusia berubah-ubah. Nah, Allah ini enggak. Allah ini enggak pernah terjadi perubahan. Ilmunya sempurna, tidak akan pernah terjadi perubahan. Pengetahuannya sempurna, tidak akan jadi perubahan. Kita awal enggak bisa apa-apa. Mungkin sekarang kita alim, pandai, mengkaji, menerangkan. Nanti tua-tua mulai hilang hafalannya, mulai hilang fikunsa, hilang lagi. Bahkan bukan hafalannya, nyawanya juga hilang. Nah, Allah enggak seperti itu. Allah sifatnya senantiasa tidak pernah berubah. Kemudian yang ketiga bedanya Allah dengan kita, dengan makhluknya, bukan kita manusia, semua makhluknya, yaitu dalam af'alnya, perbuatannya Allah. Kalau perbuatan kita ini
senantiasa butuh kepada alat atau pelantara. Tetapi Allah enggak. Allah ciptakan jagat alam semesta ini cukup dengan kun jadi. Sebenarnya tanpa kun aja itu sebenarnya sangat kecil. Kenapa Allah katakan kun? Untuk supaya kita paham makhluk ini saking mudahnya Allah ciptakan arus jagat raya dengan kun saja. Sebenarnya tanpa kun aja, tanpa ada ucapan kun, Allah mampu menciptakan alam semesta. Saking maha perkasa kuasanya Allah. Tapi kenapa disebutkan wa idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun? Ini supaya kita tahu. Berarti luar biasa, hanya dengan kun saja Allah mampu menciptakan, tanpa alat, tanpa pelantara apa-apa. Nah kita ini nggak bisa. Kita apapun temele gawe itu mesti terbutuh alat. Temele menyeriau harus terkadu alat. Apa alatnya? Mata. Temele berbicara itu harus kita pakai alat. Alatnya apa? Lisan. Temele berdengahan harus berdua alat. Alatnya kentong dan sebagainya. Semua kita butuh kepada alat. Nah oleh itu enggak, mendengarnya Allah tanpa butuh kepada telinga, melihatnya Allah tanpa butuh kepada mata, berbicaranya Allah tanpa butuh kepada lisan. Dia tidak berhajat semua kepada itu. Pengetahuan Allah tanpa butuh kepada belajar. Kita kan alim karena kita belajar. Nah Allah enggak seperti itu. Makanya af'alnya Allah ini tidak butuh kepada alat. Mafhum insyaallah ya. Saya tukang nih teh, saya tukang bangunan, ada tukang tukang sampan kan ada nih. Sebab pas Satria lagi, cak tukang sampan, bank piper lek duluna tolokan, terus dendek bank negara gaji, dendek bank nebor, pokoknya lepas taduan wah, bau dendek jari. Nenek beng alat sikit-sikit, boleh jari pibar jadi sampah. Nepalar doang tah, nemu jadi sampah. Dek nebau dia harus butuh alat, harus beng nebor, beng alat pemelang, gunting dan sebagainya, baru akan jadi. Tidak bisa dia metem-meco aja, tidak bisa. Itulah lemahnya kita. Nah Allah tuh enggak menciptakan alam semesta, jagat semua ini enggak pakai alat. Dia hanya katakan kun fayakun, jadi sebenarnya dengan tanpa kun Allah kuat. Itulah kesempurnaan zat Allah yang maha sempurna. Bahkan kita mau makan aja ini, kita mau minum ini, ini silahkan minum. Ini tiang butuh alat untuk minum ini. Apa alatnya? Walaupun tiang dalam hati saya pengen minum, tapi jangan pakai alat yang Allah berikan kepada alat ini. Kan tangan ini alat ini. Minum. Gimana minum? Mesti kita akan pegang dia. Inilah saking lemahnya kita ini. Lemah sangat. Semua perbuatan kita ini butuh kepada Allah. Nah beda dengan disitulah perbedaan kita. Dengan perbedaannya Allah dengan kita. Allah tidak sama. Walaupun kita ada, zatnya Allah juga ada, tapi beda. Bedanya Allah tidak butuh tempat, Allah tidak perlu makan tempat, dan tidak butuh jihad. Maka mustahil kalau ada makhluk tidak bertempat, itu mustahil. Tidak diterima akal kalau ada makhluk tidak bertempat, karena sifat tidak bertempat itu dimiliki hanya oleh Allah. Kalau ada katakan aku lihat burung tadi, lembe tahu dia bertempat, percaya ente? Percaya ente? Aku serius burung meong, lembe tahu dia bertempat. Semakin terpangkos semakin terpandang dengan gila ante narak baik benda dia bertempat. Yo serius aku peluk ante gila wahdi. Kan akal kita yang normal itu mengatakan bahwa semua makhluk butuh tempat. Kalau enggak di bawah dia di atas, kalau enggak di atas dia di tengah, kalau enggak di tengah dia di samping, kalau enggak dia di rumah, kalau enggak minimal dia ada di alam bumi. Mustahil ada makhluk tidak bertempat. Yang tidak bertempat itu hanya Allah saja. Sebagaimana mustahil Allah itu bertempat, mustahil makhluk itu tidak bertempat. Jadi sebetulnya sifat wajibnya makhluk itu butuh pada tempat, dan sifat wajibnya Allah tidak butuh
kebalikannya. Maka kalau kita katakan Allah di arsy, berarti pada wah Allah kancah makhluknya pada mudah lemah jarinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini tidak layak, sifat-sifat butuh, hajat, lemah ini tidak layak sedikit pun dinisbatkan kepada Tuhan. Berarti kalau lemah, berarti itu kecacatan. Cacat itu sifat makhluk, bukan sifat Tuhan. Wallahu a'lam bishawab. Dalilnya dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Dalam ayat lain juga, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sedikit pun sesuatu tidak serupa dengan zat diri Allah Subhanahu wa taala. Maka ada terbentuk harus kita tolak, kita tolak Allah tidak serupa dengan, supaya bersih. Seperti sering yang sampaikan, si fulan mele mende ante kupadaan kanca monyet, mesti mau orang ajar sih kok padaan aku kanca monyet. Padahal tidak usah kita marah sebenarnya. Monyet itu makhluk, kita juga makhluk, sama-sama makhluk, ngapain marah? Bahkan kadang kita, mau nggak kamu pulang aku padaan ante kanca dengan gile manusia. Kadang kita nggak terima, marah, ya makan padaan aku dengan gile. Padahal sama-sama kita manusia. Itu pun tidak mau kita disamakan. Kadang ada orang yang punya kelebihan harta disamakan orang miskin, nggak mau dia. Ada pada aku suka yang miskin jelang, padahal sama-sama manusia. Itu pun kita nggak mau. Kok ada orang yang mau samakan Allah yang maha sempurna dengan makhluknya? Nggak, itu apa nggak kurang ajar. Jadi padaan Allah ngene, dan itu sungguh-sungguh tidak beradab terhadap zat diri Allah yang maha. Inilah pemahaman ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah, supaya bersih hati kita, menempatkan tempatnya Tuhan itu setinggi-tingginya, dalam bukan tempat, maksudnya meletakkan kesempurnaan zat Allah itu kepada kesempurnaan yang sesungguhnya, tidak menyerupakannya dengan makhluknya. Jadi seperti itu. Artinya tiada seumpama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Kemudian kita singkat-singkat aja. Kemudian sekarang terakhir, cara kita menyikapi dan mengimani selepas kita tahu Allah ini maha sempurna dari segala-galanya, tidak serupa zatnya, afalnya, sifatnya sedikit pun dengan makhluknya. Maka sikap kita dengan zat yang maha sempurna seperti itu apa? Maka patuh bagi mukmin mengiktikad, meyakini bahwa ia banyak memberi tasbih kepada Allah. Maka di saat kita mengetahui sudah maha sempurnanya Allah, maka tentu lisan kita ini banyak-banyak membaca tasbih. Subhanallah, subhanallah. Maka kita baca tasbih itu apa maksudnya? Terus kita ngerti maksudnya apa? Sucikan Allah dari segala sifat-sifat yang tidak sesuai dengan diri zat Allah. Bukan kita tasbih subhanallah, dia tahu apa inti terbaca tasbih. Kalau subhanallah lagu ya sekedar ucapan toh, ini kurang mandi dia, kurang bisa masuk ke hati. Maka harus kita tahu apa maksudnya kita bertasbih. Kita sucikan Allah dari apa? Sucikan Allah daripada ada sekutu, sucikan Allah daripada keserupaan dengan makhluknya, sucikan Allah daripada kesamaan keserupaan dengan makhluknya. Jadi seperti itu. Kita baca subhanallah jadi mantap. Sekali subhanallah itu nanti akan bernilai besar pahalanya, bergunung-gunung. Beda orang sebut subhanallah dengan tanpa mengetahui caranya, thariqahnya, sekedar baca subhanallah. Orang yang baca subhanallah 1000 kali nanti beda nilainya dengan orang baca subhanallah dengan dia mengerti apa yang disucikan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Di sini kan disebutkan tadi, sucikan diri Allah dari keserupaan dengan makhluknya, sifat Allah dari keserupaan dengan makhluknya, dan af'alnya Allah dari keserupaan dengan makhluk. Nanti tasbih kita itu akan berlipat-lipat nilainya di sisi Allah, karena kita tahu, mengerti, paham makna dan caranya. Jadi seperti itu. Mafhum insyaallah ya. Nah, maka banyak-banyak baca tasbih subhanallah. Kita sucikan Allah dari hal-hal yang seperti itu. Subhanallah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Dan seperti itu. Sayyidina Ali dulu pernah mengatakan, di zaman Sayyidina Ali, nanti kebanyakan orang di akhir zaman itu akan banyak mengkufuri Allah.
Maka sahabat katakan, maksudnya murid Allah itu bagaimana? Apakah mereka kafir? Oh enggak. Mereka akan melakukan membuat pemahaman yang menyerupakan Allah itu dengan makhluknya. Terbukti sekarang di zaman sekarang ini pernah mengatakan dulu ketika beliau jadi khalifah itu, di akhir zaman nanti akan muncul kelompok-kelompok yang akan mengingkari Tuhan mereka. Apakah mereka maksiat, apakah mereka melakukan minum? Oh enggak. Mereka meyakini Allah itu atau menyerupakan Allah itu dengan makhluknya. Bapak misalnya ya, maka kita harus kita pahamkan ini, diri kita pahami, anak istri kita pahami, kan ini masalah akidah. Jangan sampai ini kita bawa hanya kita saja pahamkan anak-anak kita supaya ngerti akidah yang benar itu gimana, supaya betul-betul Allah itu kita letakkan ke tempat ke keadaannya yang begitu sempurna. Jangan kita sedikit pun terbetik sama-samakan Allah dengan makhluk-makhluknya yang rendah, lemah, banyak kekurangan, kecacatan. Wallahu a'lam bishawab. Fala tadribu lillahil amsal. Allah sebutkan sendiri, dendek pada wahai hamba-hambaku, engkau buat permisalan untukku atau kepadaku. Jadi seperti itu. Banyak sekali dah Allah sebutkan larangan-larangan untuk kita nisbatkan sifat-sifat makhluk ini kepada Allah itu sangat-sangat dilarang. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai', Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Macam baca tasbih itu masukkan itu, subhanallah, maha suci Allah daripada punya sekutu, maha suci Allah yang zatnya tidak berhajat kepada sesuatu, tempat, keadaan atau arah. Kemudian maksud Allah yang sifatnya tidak serupa dengan makhluknya, maksud Allah yang af'alnya pun tidak serupa dengan makhluknya. Maka nanti itu bersih hati kita sehingga derajat kita dimuliakan di sisi Allah. Wallahu a'lam bishawab. Boleh? Ada yang ditanyakan? Jadi mentakwil ayat-ayat yang seperti itu boleh. Bahkan sebagian ayat itu wajib kita takwil, kalau enggak seperti dalam Al-Quran kan sudah yang sampaikan, nasullaha fanasiyahum, mereka itu melupakan Allah, maka mereka pun di akhirat dilupakan Allah. Kalau kita enggak takwil ini, kita pakai makna yang ada itu, berarti kita sifati Allah itu lupa. Ketika mereka di dunia lupa Allah, maka di akhirat mereka dilupakan oleh Allah. Tidak kita takwil itu, pokoknya lupa. Oh berarti Allah punya sifat lupa, berarti cacat jadinya. Maka ditakwil oleh ulama, maksudnya lupa di sana Allah tidak hiraukan, Allah tidak beri rahmat kepada mereka. Bahkan suatu tempat itu bahkan wajib kita takwil. Kalau enggak takwil berarti kita disebutkan cacat. Lupa itu sifat cacat, sifat makhluk, kita disebutkan kepada Allah, rusak akidah kita, murtad kita dari agama. Jadi mentakwil juga ada tempatnya, bahkan wajib seperti itu. Takwil enggak boleh, siapa bilang enggak boleh? Ayo, siapa yang baru disebutkan oleh itu pelupa, maka harus ditakwil. Maka betul lah, makanya kebanyakan ulama kita itu mengikut mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena itu yang benar sesuai dengan apa yang dibawa oleh pendahulu kita, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para sahabat dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang ini aja muncul yang dekat sekarang muncul paham-paham seperti itu yang harus kita jaga diri, waspadai. Kita bentengi diri kita, keluarga kita. Soalnya masalahnya masalah akidah, masalah inti pokok. Kalau ini rusak, sekuat apapun ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Boleh ada yang ditanyakan, silahkan. Paham enggak lalu nih? Dengar-dengar ya? Dengar-dengar. Insyaallah. Sudah azan. Cukup? Paham mengenai ayat-ayat mutasyabihat ini, paham ya? Ayat-ayat mutasyabihat yang muhkam tadi itu.
Kalau muhkam itu ayat inti, kalau mutasyabihatnya ayat-ayat yang bukan inti. Jadi kalau ada hal-hal yang aneh-aneh harus rujuk kepada yang inti. Jadi seperti itu maksudnya. Ya intinya itu bahwa Allah tidak serupa dengan makhluk, itu ayat-ayat inti. Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah beri kepahaman kepada kita, Allah kasih kita kemurnian akidah yang sebersih-bersihnya kepada zat diri Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semakin kenal Allah, semakin mensucikan Allah, semakin dekat dengan Allah, semakin cinta dengan Allah. Al-Hadiyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Salatullah, salamullah ala Taha Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah.